puasa karena sudah masuk Idul Fitri, kita malah puasa. Maka itu pentingnya memastikan bahwa hari itu sudah mulai masuk Ramadan atau belum, atau sudah masuk bulan Syawal atau belum. Itu. Kemudian wa idza ru'iyal hilal bi baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalataini wajaba as-shaum 'alal kulli wa in kana aksara kana li kulli baldatin hukmuha wa la yata'adda al-wujub. Ketika hilal terlihat di suatu daerah tapi tidak terlihat di suatu daerah, di antara kedua daerah itu kurang dari 2 marhalah jaraknya, maka wajib bagi semuanya. Tapi jika lebih, masing-masing daerah ya hukumnya berbeda-beda ya. Tapi sekarang ini sudah sangat dimudahkan dengan teknologi ya, teropong, komunikasi, sehingga hasil-hasil ru'yatul hilal itu bisa cepat disampaikan kepada masyarakat. Asani an-niyat. Yang kedua yaitu adalah niat. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Falau nawa ayyasuma syahra ramadana daf'atan wahidah lam yakfihi wa huwa allazi anaina biqaulina kulli lailatin walau nawa bin nahari lam yujzihi saumu ramadan walau saumal fardi illa tatawu wa huwa allazi anaina biqaulina mubayyatatin walau nawa as-sauma mutlaqan awil fardu mutlaqan lam yujzihi khatayan wa faridatullah azza wa jalla sauma ramadan walau nawa lailata syaki ayyasuma godan indana min ramadan lam yujzihi fa innaha laysat jazimatan illa antastanida niyatuhu ila qauli syahidi adlin wa ihtimalu ghalatil adli au kazibuhu la yubtilu al jazmah au yastanida ila istishabi hal kasyaki fil lailatil akhirah min ramadan fadzalika la yamna'u jazman niyati au yastanida ila ijtihadin kal mahbus fil mitwarah idza ghalaba ala dhannihi dukhulu ramadan bi ijtihadihi fasyaku la yamna'uhu minan niyati. Yang kedua, setelah memastikan bahwa permulaan bulan Ramadan telah masuk, yaitu adalah wajibnya berniat. Sehingga setiap malam ini harus niat di waktu malam yang ditentukan, yang mantap. Andaikan seseorang itu berniat untuk berpuasa di keseluruhan bulan Ramadan sekali, maka itu belum mencukupi. Ini karena Imam Ghazali mengikuti mazhab Syafi'i ya. Kalau yang boleh diniat itu Imam Malik. Wa huwa allazi anaina biqaulina. Ini sangat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kulli lailatin, artinya setiap malam harus ada niatnya. Maka biasanya imam-imam tarawih di kampung-kampung, di desa-desa, atau di masjid-masjid di Indonesia, setelah selesai rangkaian sholat tarawih dan witir, itu rata-rata menuntun jamaahnya untuk membaca niat ya, untuk membantu dan memastikan bahwa
setiap malamnya selalu niat puasa ya. Nawa itu somagodin, anadai, fardisari, ada yang Ramadana, ada yang Ramadoni, hati hisanati, fardol lillahi ta'ala, niat ingsun poso, tutu kosino sisu, krono anakani, fardune wulan Ramadan, yang dalam ikilah tahun, fardu krono Allah Ta'ala. Walau nawa bin nahari lam yujzihi saumu Ramadan wala saumal fardi illa tatawu wa huwa allazi anaina biqaulina mubayyatatin. Nah, jika seseorang berniat puasa di siang hari, maka kalau untuk puasa Ramadan atau puasa fardu itu belum mencukupi, kecuali kalau puasa sunnah boleh. Asalkan mulai pagi sampai duhur belum kemasukan makanan atau minuman. Inilah yang saya kehendaki dengan ucapan saya mubayyatatin. Artinya niat puasa Ramadan itu harus di waktu malam. Walau nawa as-sauma mutlaqan awil fardu mutlaqan lam yujzihi hatta yanwiya faridatullah azza wa jalla sauma Ramadan. Andaikan seseorang itu berniat puasa secara mutlak atau fardu secara mutlak, maka belum mencukupi sampai berniat fardu karena Allah di bulan Ramadan. Makanya nawaitu somagodin anadai fardisari Ramadana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Ada Ramadan, ada fardon, ya itu komplit niatnya. Walau nawa lailata syaki, andaikan seseorang berniat di malam syak, malam yang ragu-ragu apakah besok masih bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan, niatnya ayasu magodan ingkana Ramadan lam yujzihi. Saya niat puasa besok jika sudah masuk bulan Ramadan. Jika belum berarti tidak, maka niat seperti itu belum mencukupi karena itu belum dianggap jazimatan, belum dianggap mantap niatnya. Kecuali jika niatnya itu berdasar atau bersandar kepada ucapan seorang saksi yang adil. Dan wahtimaluhu latul adli au yubtilu al-jaz. Kemungkinan salahnya orang yang adil atau bohongnya orang adil itu tidak membatalkan kemantapan. Atau ya ini tolong di-mute. Ya, atau ragu-ragu di malam terakhir bulan Ramadan. Fadzalika la yamna'u jazman niat. Itu juga tidak mencegah kemantapan niat. Au yastanida ila ijtihad, atau berdasar ijtihad. Kal mahbus fil mitwarah, seperti orang yang di penjara fil mitwarah. Mitwarah itu di catatan kaki, khufratun tuhfaru tahtal ardi au makanun tahtal ardi la yara fiha syams, yaitu di suatu luangan di bawah bumi atau di tempat di bawah bumi di mana di situ orang tidak bisa melihat matahari. Ketika menurut persangkaannya itu sudah masuk bulan Ramadan dengan ijtihadnya, maka keraguannya itu tidak mencegahnya dari niat. Wa mahmakana syakan lailata syaki lam yanfa'hu jazmuhu an-niyata bil lisan. Fa inna niyata mahalluha al-qalbu wa la yutasawwaru fiha jazmul qasdi ma'asyaki. Kama law qala fi wasti Ramadan asumu ghadan in kana min Ramadan fa inna dzalika la yadurru li annahu tardidu lafdin wa mahallun niyati la yutasawwaru fihi taraddudun bal huwa qati'un bi annahu Ramadan. Wa man nawa lailan summa akala lam tafsud niyatu walau nawat imra'atun fil haidi summa taharat
qabla al-fajri sahha shaumuha. Ketika seseorang ragu di malam syak, di malam yang masih ragu apakah besok masih Sa'ban atau sudah Ramadan, lam yang fahu jazmuhun niyatu bilisan. Kemantapannya dalam berniat dengan lisan itu tidak bermanfaat. Fa'inna niyata makhaluha al-qalb. Karena niat itu tempatnya adalah di hati. Wala yutasawwaru fiha jazmul qasdi ma'as-saki. Maka di situ mantepan menyengaja itu tidak berpengaruh terhadap adanya keraguan ya. Yang penting hatinya mantap ya. Kama lauqala fi wasti Ramadan. Seperti halnya jika seseorang di pertengahan bulan Ramadan mengatakan asumu ghadan ingkana min Ramadan. Aku berpuasa besok jika bulan Ramadan. Itu tidak membahayakan karena itu hanya ragu-ragu dalam lafaz ya. Karena pasti tetap masih masuk dalam bulan Ramadan. Wa man nawa lailan summa akala. Barang siapa berniat di waktu malam kemudian makan, maka niatnya tidak rusak. Walau nawat imra'atun fil haid summa taharat qabla al-fajri sahha shaumuha ya. Niat di waktu wa man nawa lailan summa akala lam tafsud niyatuhu. Walau nawat imra'atun fil haidi. Kalau seseorang wanita berniat dalam keadaan haid, kemudian dia suci qoblal fajri sebelum fajar sahha shaumuha, maka puasanya sah. Tadi itu juga begitu, niat di waktu malam kemudian makan, niatnya tidak rusak. Maksudnya ya sebelum fajar ya, sebelum mulai fajar. Makannya itu bukan kok makannya di siang hari, tidak. Asalisu yang ketiga, al-imsak an isoli say'in ilal jaufi amdan ma'a zikri shaumi. Yang ketiga, menahan diri dari masuknya sesuatu ke lubang dengan sengaja, maksudnya lubang yang ada dalam tubuh. Fayafsudu saumuhu, maka puasanya menjadi rusak dengan adanya bil akli ya, dengan makan wasyurbilan dan minum wasuutilan. Catatan kaki itu idza ausola say'an ila dimaghihi min anfihi. Ketika seseorang memasukkan sesuatu ke otaknya dari hidungnya. Di suut ini dalam bahasa Jawa tombo senggruk ya, yang dihirup, wal huknah, dan memasukkan obat dari lubang ya. Wala yafsudu bil fasdi wal hijamah wal iktikhal wa idkhalil mil fil uzun wal ikhlil illa ayyakturo fihi ma yablughu al masanah. Maka puasa tidak rusak dengan adanya bekam, memakai celak ya, memakai anting ya, kecuali kemudian ada sesuatu yang masuk sampai ke dalam tubuh. Wa ma yasilu bi ghairi qasdin min gubarit tariq au zubabatin tasbiku ila jawfihi au ma yasbiku ila jawfihi fil madmadah fala yafturu illa idza balagha fil madmadah fayuftiru li annahu muqassirun wa huwa allazi
aradna biqaulina amdan. Sesuatu yang masuk ke dalam lubang di dalam tubuh dengan tanpa sengaja, minhu baritorik, dari debu jalan atau kelelekan lalat ya, atau sesuatu atau air yang masuk karena berkumur, fala yuftiru, maka itu tidak batal puasanya. Illa idza balagha fil madmadah, kecuali kalau dia berkumurnya nemen, akhirnya menelan, fayuftiru, maka menjadi batal puasanya. Li'annahu muqassirun, karena dia sembrono. Kalau berkumurnya biasa saja terus ada yang ketelan, itu fala yafturu. Wa huwa allazi aradna biqaulina amdan ya. Itu yang aku kehendaki dengan perkataanku lafaz amdan. Fa amma zikru saumi fa aradna bi al-ihtiraz anin nasi fa innahu la yafturu. Amma man akala amidan fi tarafayin nahar summa zuhara lahu annahu akala naharan bitahqiq fa alaihi al-qada wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi fala qada'a alaihi. Wala yang bagi ayakula fi tarafayin nahar illa binazrin wa ijtihadin. Adapun lafaz zikru saum, yaitu ingat dalam keadaan puasa, itu yang saya kehendaki adalah mengecualikan dari orang yang lupa. Karena orang yang lupa itu tidak batal. Kalau ada orang yang makan dengan sengaja di waktu siang, kemudian di torofayin nahar itu di pucuknya siang ya, karena dianggap itu sudah maghrib, kemudian jelas bahwa itu dia masih makan waktu fa'alaihi al-qada ya, sudah maghrib ternyata masih siang, maka dia wajib mengqadha puasanya. Wala yang bagi ayakula fi tarafayin nahar illa binazrin wa ijtihad. Jadi sebaiknya kalau dia makan di ujung siang, maksudnya di ujung sore, itu harus berdasarkan ijtihad ya. Nah, kalau kita tidak bisa berijtihad sekarang, sangat dimudahkan dengan keberadaan jadwal imsakiyah yang banyak diterbitkan, baik versi pemerintah setempat ataupun PJNU atau yang lainnya. Itu sangat memudahkan untuk memastikan maghribnya jam berapa, tarawihnya jam berapa, imsaknya jam berapa itu. Selain memastikan telah masuk bulan Ramadan, memastikan niat, ya, memastikan menjaga diri untuk tidak ada masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Yang keempat, kewajiban orang yang berpuasa itu adalah al-imsak anil jima', yaitu menjaga diri untuk atau menahan diri dari berjima' atau berhubungan suami istri. Wa khadduhu taghibul hasyafah fa in jama'a nasiyan lam yuftir wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir wa in tala al-fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hal sahha shaumuhu fa in sabara fasada wa lazimathu al-kafarah. Batasnya yang disebut jima itu ya masuknya hasafah, ya, masuknya kemaluan. Kalau dia berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, maka tidak batal. Wa in jama'a lailan, kalau dia berjima di waktu malam atau ihtalama ya, keluar sperma, kemudian dia masuk waktu subuh dalam keadaan junub, lam yuftir, tidak batal. Tapi jika fajar terbit dia sedang
berhubungan suami istri kemudian dia mencabut zakarnya seketika, maka puasanya sah. Tapi kalau dia melanjutkan fasada, maka puasanya rusak. Walazimatul kafarah, dan dia wajib membayar kafarah. Al-khamisu, kewajiban yang kelima, yaitu adalah al-imsak anil istimna, ya, menahan diri untuk mengeluarkan sperma. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in au bighairi jima'in fa inna dzalika yuftiruhu. Yang dimaksud istimna yaitu mengeluarkan mani sperma dengan sengaja, baik dengan jima atau dengan selain jima. Karena itu membatalkan puasa. Wala yuftiru bi kublati zaujatihi wala bi mudaja'atiha malam yangzil. Lakin yukrahu zalika illa ayakuna syaikhan au malikan li irbihi fala ba'sa bitakbil wa tarkuhu aula. Wa idza kana yakhafu min takbil ayanzila faqabbala wa sabaqal mani aftara li taksirihi. Tidaklah batal mencium istri atau tidur berdampingan dengan istri selama tidak keluar sperma, tapi itu makruh karena khawatirnya keterusan, ya, yang lain-lain, kecuali jika dia orang yang sudah tua, au malikan di irbihi, atau orang yang bisa menahan diri, maka tidak apa-apa mencium, tapi meninggalkannya itu lebih utama, ya. Wa idza kana yakhafu min takbil ayanzila, kalau dia khawatir ketika mencium istrinya dia mengeluarkan sperma, kemudian dia mencium istrinya dan betul-betul keluar sperma, maka puasanya menjadi batal karena dia sembrono, ya, melakukan hal tersebut, ya. Yang lebih selamat ya enggak usah mencium istri, khawatir keterusan yang lain-lain, ya. Asadisu al-imsaku an ikhrajil qai. Yang keenam yaitu menahan diri agar tidak keluar mutah. Fal istiqo'ah tufsidu as-saum. Wa in dzara'ahul qai lam yafsud saumuhu. Wa idza ibtala'a nukhomatan min halqihi aw sadrihi lam yafsud saumahu rukhsatan li umumil balwa bihi illa ayyabtali'ahu ba'da wusulihi ila fihi fa innahu yuftiru inda zalika. Berusaha untuk mutah itu merusak puasa, tapi jika mutah datang dengan sendirinya maka puasanya tidak rusak, tidak batal. Ketika seseorang menelan dahak dari tenggorokannya atau dari dadanya, maka puasanya tidak rusak. Rukhsatan li umumil balwa bihi, karena itu merupakan rukhsah li umumil balwa, karena umumnya ujian dengan hal tersebut. Angel kalau sulit kalau harus bolak-balik itu atau meludah. Ila ayyabtali'ahu ba'da wusulihi ila fihi, kecuali jika dia menelannya setelah nyampe ke mulut, ya. Kalau sudah di mulut ya diludahkan, dikeluarkan. Fa innahu yuftiru inda zalika, karena hal tersebut bisa membatalkan. Lawazimul iftar. Wa amma lawazimul iftar fa arba'atun al-qada al-kafarat wal fidyah wa imsaku baqiyatin nahar tashbihan bis-shaimin. Orang kalau mokel puasanya batal, itu kewajibannya ada 4. Ada yang wajib qada, ada yang wajib membayar kafarat, ada yang wajib membayar fidyah, ada yang imsak baqiyatin nahar, menahan diri di sepanjang siang agar sama dengan orang yang berpuasa. Yang pertama al-qada,
Ammal qada fawujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin taraka shauma bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Fal khaidu taqdi as-shauma wa kaza al-murtad. Wa ammal kafiru was-sabi wal majnun fala qada'a alaihim. Adapun qada kewajibannya itu umum kepada setiap orang Islam yang mukallaf, artinya akil baligh, yang meninggalkan puasa karena uzur atau tidak karena uzur. Maka wanita yang haid itu mengkodok puasa. Begitu juga orang yang murtad, orang yang kafir, anak kecil, orang gila, maka tidak wajib mengkodok puasanya, ya. Kenapa selama haid itu kalau puasa dikodok, tapi kalau sholat kok tidak? Karena kalau puasa itu 1 tahun 1 bulan, ya. Tapi kalau sholat itu tiap hari 5 kali, ya. Kalau kemudian sholatnya suruh ngodoi, itu tinggal ngalihkan. Kalau kemudian haidnya itu 8 hari, 8 kali 5 banyak sekali, ya. Itulah keringanan dari Allah. Jadi ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam beragama ini kesulitan. Wala yushtaratu at-tatabu'u fi qada'i Ramadan walakin yakti kaifa sya'a mutafarriqan wa majmu'an. Dan tidak disyaratkan untuk terus-menerus dalam mengkodoni puasa. Tapi yang terpenting bagaimana dia mengkodoni sebisanya, baik waktunya terus ataupun terpisah-pisah, ya. Misalnya mengkodoi karena haid 1 minggu. 1 minggu itu bisa jadi hari Senin puasa, hari Selasa tidak, hari Rabu puasa. Itu namanya mutafarriqon. Tapi kalau majmu'an, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu puasa terus, itu namanya majmu'an. Yang kedua, al-kafarat. Wa ammal kafaratu fala tajibu illa bil jima'. Amal istimna wal aklu wa syurbu wa ma'adal jima' fala tajibu bihi kafarat. Yang wajib membayar kafarat itu adalah karena berjima. Kalau orang keluar sperma, makan, minum selain jima, maka kewajibannya bukan kafarat. Wal kafaratu idku raqabatin fa in a'sara fa shaumu syahraini mutatabi'aini fa in ajaza fa it'amu sittina miskinan muddan. Kafarat itu adalah dengan cara memerdekakan budak. Tapi kalau sulit, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, yaitu ngasih makan orang miskin 60, 1 mud. Imsaku baqiyatin nahar, yaitu menahan diri di sepanjang siang. Siapa itu yang punya kewajiban itu? Dia tidak berpuasa tapi ya tidak boleh makan. Wa ammal imsaku baqiyatan nahar fayajibu ala man asa bil fitri aw qassara fihi wa la yajibu alal haidi idza taharat. Imsaku baqiyatin nahar wala alal musafir idza qadama muftiran min safarin balagha marhalataini. Wa yajibu al-imsak idza syahida bil hilali adlun wahidun yauma syaki. Wa shaumu fi safar afdalu minal fitri illa idza lam yutik. Wa la yuftiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi wa la yauma yaqdamu idza qadima shaiman. Al-fidyatu aw amal fidyatu fatajibu alal hamil wal murdi idza aftarata khaufan ala wal ladihima likul yaumin muddu infatin limiskinin wahidin ma'al qada wa syekhu al-haram idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin.
Adapun menahan diri di waktu siang, padahal dia tidak berpuasa, itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang mokelnya atau tidak berpuasanya itu karena maksiat atau dia sembrono di hari itu. Tapi kalau wanita yang haid, kemudian di tengah siang itu dia suci, maka dia tidak wajib untuk menahan diri di sisa siang tersebut. Dan tidak juga kepada seorang musafir ketika dia datang dari bepergian, dia dalam keadaan tidak berpuasa, di mana bepergiannya itu telah mencapai 2 marhalah. Ketika seseorang telah melihat hilal, seorang adil melihat hilal dia yaumus syak, di hari yang meragukan, maka dia wajib imsak, ya. Maksudnya hilal Ramadan, ya. Wa sumu fi safari afdalu minal fityan, itu lebih afdal daripada tidak berpuasa kecuali jika dia tidak kuat. Wala yafturu yauma yakhruju wala yuftiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Jangan tidak berpuasa di hari dia keluar, padahal di permulaannya dia mukim, atau di hari dia datang, ketika dia datang dalam keadaan puasa, ya. Yang keempat yaitu membayar fidyah. Fidyah itu wajib bagi orang yang hamil, orang yang menyusui ketika dia tidak berpuasanya karena takut terhadap anaknya, khawatir terhadap keberadaan anaknya. Setiap hari diganti 1 mud khintoh gandum, diberikan kepada orang miskin dan juga disertai mengqadai. Wa syekhu al-haram, orang tua yang sudah pikun, kalau dia tidak berpuasa maka setiap harinya diganti dengan bersedekah 1 mud. Sunanus siyam, setelah kita mempelajari kewajiban-kewajiban dalam puasa, kemudian juga kalau tidak puasa apa kewajiban atau konsekuensinya, sekarang yaitu sunanus siyam, kesunan-kesunan dalam berpuasa. Amma sunanu fasidun, kesunan-kesunan dalam puasa itu ada 6. Yang pertama, takhirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Sahurnya dipepetkan sebelum waktu imsak, ya. Wa ta'jilul fitri, dan bersegera berbuka, bitamar, dengan kurma, awilma, atau air, qabla sholati, sebelum melakukan sholat maghrib. Wa tarkus siwak ba'da zawali, dan meninggalkan bersiwak setelah zawalul syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Kemudian yang sunnah lagi yaitu adalah waljud fi syahri Ramadan lima sabaqa min fadhailihi fi zakat, yaitu dermawan selama bulan Ramadan. Yang kelima, mudarasatul Quran, dan deres Al-Quran. Nah, ini juga kesunahan di bulan Ramadan. Wal i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid, la siyaman fil asril akhir, terlebih di 10 hari yang terakhir. Fahuwa adatu Rasulillah, itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-ashrul awakhir tawa al-firasha. Rasulullah kalau masuk 10 hari yang terakhir, beliau ngelempit lemek, artinya beliau tambah giat ibadahnya. Wasadda al-mizar wada'aba ahluhu, ay adamu an-nasab fil ibadah. Beliau
beliau, keluarganya itu tambah pateng untuk beribadah di Asrul Awakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ya. Kalau kita kadang 10 hari yang terakhir malah sibuk pergi ke mall ya, belanja ini itu gitu ya. Idzu fiha Lailatul Qadar. Kenapa Rasulullah bersemangat dalam beribadah di 10 hari yang terakhir? Karena di antara 10 hari yang terakhir itu ada malam Lailatul Qadar, gimana kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Wal aghlabu annaha fi autariha, yang umumnya malam Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa asbahul autar Lailatu ihda wa salasin wa khamsin wa sab'in. Jadi tanggal-tanggal ganjil, arjal auqat, waktu yang lebih bisa diharapkan bahwa bertepatan dengan waktu itu memasuki Lailatul Qadar, yaitu tanggal misalnya 21, 23, 25, 27 ya, 29. Wat-tatabu fi hadzal i'tikaf aula, terus menerus di 10 hari yang terakhir itu diisi i'tikaf itu lebih utama, lebih bagus. Fa in nazara i'tikafan mutatabi'an au nawahu in qata'a tatabuhu bil khuruj min ghairi daruratin, kama law kharaja li iyadati maridin au syahadatin au janazatin au tajdidi taharatin, wa in kharaja li qada'il hajat lam yanqati i'tikafuhu wa lahu ayyatawadda'a fil bait wa la yanbaghi ay yu'arrij ala syughlin akhar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan wa la yas'alu anil maridi illa marad. Fa in nazara, jika ada orang bernazar untuk beritikaf terus menerus, maka terus menerusnya itu akan terputus kalau dia keluar dari masjid dengan tanpa darurat. Seperti halnya dia keluar dari masjid untuk menjenguk orang yang sakit, memberi persaksian, menghadiri jenazah, memperbarui bersuci. Tapi kalau keluarnya untuk qada'il hajat, i'tikafnya tidak terputus ya. Walahu ayatawaddu'a fil bait, dia boleh berwudu di rumah. Wala yang bagi ayu arja, maka sebaiknya dia tidak sibuk dengan aktivitas lain. Rasulullah tidak keluar kecuali untuk kebutuhan manusiawi ya. Itu, dan tidak bertanya tentang orang yang sakit kecuali kepada orang yang sedang lewat. Wa yang qati'u at-tatabu bil jima', terus menerusnya itikaf itu akan terputus kalau orang melakukan jima'. Wala yang qati'u bitakbir, tapi tidak terputus kalau hanya dengan mencium. Wala ba'sa fil masjidi bitatayyub wa aqdun nikah, tidak apa-apa di masjid menggunakan wewangian dan juga melakukan akad nikah. Wabil akli wa naumi wa ghuslil yadi fi tasdi, makan, minum, mencuci tangan. Wa kullu zalika qad yahtaju ilaihi fit tatabu wa la yanqati wa at-tatabu bi khuruji ba'di badanihi. Kana Rasulullah yudni ra'sahu fatarajjalahu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa hiya fil hujrati. Wa mahma kharaja al-mu'takif liqada'i hajatihi, ketika seorang yang beriktikaf keluar untuk keperluan qada'il hajat, fa iza ada yang bagi ayasta'nifan niat, maka kalau dia kembali ke masjid sebaiknya dia memulai niat kembali. Illa idza kana
qad nawa awalan asyrata ayyamin masalan, kecuali kalau dia niat di permulaannya di 10 hari misalnya. Wal afdalu ma'adzalika at-tajdid, tapi yang lebih afdol itu memperbaharui niat. Setelah kita mempelajari tentang kalau orang tidak berpuasa apa kewajibannya, kewajiban orang berpuasa apa, ya. Kemudian juga sunnah-sunnahnya puasa apa, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang substansi atau inti dari judul kitab ini, yaitu Asrarus Shaum. Asrarus Shaum wa syurutuhu al-batinah, menerangkan tentang rahasia berpuasa dan syarat-syaratnya yang batin. Artinya syarat-syarat yang dohir, kewajiban-kewajiban yang dohir telah kita bahas tadi panjang lebar, kewajibannya, sunnahnya, dan lain-lain. I'lam anna lisawmi salasu darajat, saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajatnya. Puasanya orang umum, puasanya orang khusus, puasanya orang khususul khusus. Jadi ketika puasa ini kita tingkatannya sudah sampai mana? Amma saumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Wa amma saumul khusus fahuwa kafus sam'i wal basar wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asam. Puasanya orang umum itu yang mencegah perut, farji dari syahwatnya, ya. Seperti yang telah diterangkan secara rinci di depan. Wa amma saumul khusus, puasanya orang khusus selain menjaga tidak kemasukan makan, minum, berhubungan suami istri, itu di atasnya itu lagi ditambahi apa? Kafus sam'i wal basar wal lisan wal rijli wal yadi wasairil jawarih anil asam, yaitu menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota badan yang lain dari perbuatan dosa. Wa amma saumu khususil khusus, kalau orang khususil khusus selain menjaga diri dari tidak makan, minum, jima, dan menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota agar tidak melakukan perbuatan dosa, ditambahi lagi saumul qalbi anil himami ad-daniyah wal afkar ad-dunyawiyah wa kafuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah, yaitu puasanya hati dari tujuan-tujuan yang rendah, pemikiran-pemikiran duniawi, dan mencegah hati dari selain Allah. Jadi isinya hanya Allah, zikir kepada Allah. Wa yahsulu al-fitru fi hadha shaum bil fikri fi ma siwa Allah azza wa jalla wal yaumil akhir. Kalau tingkatnya saumi khususil khusus ini, puasanya menjadi batal kalau kemudian dia berpikir tentang selain Allah dan hari akhir. Wa bil fikri fid dunya, dan kalau masih berpikir tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Illa dunyan turadu lidin, kecuali dunia yang dikehendaki untuk urusan agama. Fa inna zalika min zadil akhirat, karena itu tergolong bekal akhirat. Wa laisa minad dunya, dan itu tidak termasuk dunia. Hatta qala arbabul qulub, sehingga orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci mengatakan, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yafturu alaihi kutibat alaihi khati'atun. Barang siapa himmahnya tergerak untuk di waktu siangnya untuk ngatur apa-apa yang mau dibuat berbuka, maka itu tergolong kesalahan. Itu kalau kemudian kelasnya sudah khususul khusus, ya. Kalau kita kan ya masih
kelasnya Somul Awam itu kadangnya masih mikir yang begitu-begitu ya. Tapi harapannya dengan mempelajari ini agar kita bisa meningkat ya kualitasnya. Fa inna dzalika min qillatil wusuq bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatul yakin bi rizqihi al maw'ud wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin wa la nutawwilu an-nazra fi tafsili dzalika qawlan walakin fi tahqiqihi amalan fa innahu ikbalun bi kunhil himmati ala Allah azza wa jalla wansirafun an ghairillah subhanahu wa talabbusun bima'na qawlihi azza wa jalla kulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Jadi tingkatan khususil khusus itu sampai tahap seperti itu ya. Kalau itu tingkatannya para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang muqarrabin, saya tidak akan membicarakan panjang lebar rincian akan hal tersebut, tapi intinya perlunya untuk diamalkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, kulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Demikianlah kewajiban sunnah-sunnah, kemudian juga kewajiban bagi orang yang tidak berpuasa ya. Kemudian juga rahasia-rahasia berpuasa telah kita bahas, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.